Tidak butuh waktu lama, mobil Antonio pun sudah terparkir di depan rumah base camp. Mereka turun dan masuk ke dalam, terlihat Labrain dan Nourin yang sudah menunggunya di sofa ruang utama. "Ada apa Nyonya memanggil saya?" Sarin berdiri tepat di depan Nourin. "Duduklah dulu," perintahnya. Sarin mengangguk, dan duduk di samping Antonio. "Kenapa bisa denganmu?" Labrain menoleh ke arah Antonio. "Iya, salah siapa kau tidak menyuruh orang untuk menjemputnya? Aku tidak tega melihatnya di pinggir jalan menunggu taksi yang tak kunjung datang," jawabnya. Mendengar jawaban Antonio, Sarin kaget dan menoleh ke arahnya. Pasalnya, Antonio lah yang langsung membawanya pergi. Tapi Sarin hanya diam saja dan tak berbicara apapun. "Oh begitu, sayang, kenapa kau tidak langsung menunjukkan orangnya saja padanya? Biar dia sendiri yang membunuh pria brengsek itu." Labrain menoleh ke arah istrinya. "Ada apa lagi ini? Kau masih saja bermain nyawa," sambung Antonio. "Memangnya apa lagi yang aku lakukan selain itu?" jawab Labrain. "Maksudnya, saya tidak mengerti Nyonya," sambung Sarin yang masih bingung. Nourin beranjak dari duduknya. "Ayo ikut aku sekarang," perintahnya seraya berlalu, diikuti oleh Sarin di belakangnya. Nourin berjalan ke arah ruang penyiksaan, di mana masih ada Ricard dan Mario yang menjaganya di depan ruangan. "Buka pintunya," perintah Nourin. Ricard pun langsung membuka pintu tersebut, dan berdiri di ambang pintu bersama Mario setelah Nourin dan Sarin masuk ke dalam. "Jody." Kedua mata Sarin seketika terbelalak melihat mantan kekasihnya begitu menyedihkan di depannya. "Nyonya, kenapa dengan Jody?" Sarin menoleh ke arah Nourin yang berdiri di sampingnya. "Dia yang telah menusuk ibumu," jawabnya. "Apa? Benarkah yang Nyonya katakan?" jawab Jody. Teriak Sarin dengan histeris. Jody yang sedari tadi menundukkan kepalanya, akhirnya memberanikan diri menatap Sarin di depannya. Wajahnya yang penuh lebam membuat Jody terlihat menyedihkan, ditambah dengan bercak darah di baju dan tubuhnya. "Kenapa? Harusnya aku langsung membunuhnya saja. Agar kau jadi yatim piatu," ujar Jody dengan senyum sinis di bibirnya. "Kau jahat sekali Jody. Kenapa kau tega melakukan itu pada orang tuaku? Kalau kau memang membenciku, maka bunuh saja aku. Kau tidak perlu melakukannya pada orang yang tidak bersalah," teriak Sarin. "Aku ingin sekali membunuhmu, tapi kau tidak pernah datang menemuiku. Lantas bagaimana aku bisa membunuhmu? Sementara banyak sekali pengawal di sana. Kau benar-benar brengsek," cetus Sarin. Sarin hendak mendekatinya, namun dilarang oleh Nourin. "Jangan mendekat, kau hanya perlu membunuhnya dari jauh. Mario, berikan dia pistolnya," perintah Nourin dengan nada tenang. "Ambillah." Mario menyodorkan pistol miliknya tepat di depan Sarin, dengan cepat Sarin mengambilnya. "Aku tahu, kalau sekarang ibuku masih bisa selamat. Tapi aku tidak yakin, jika membiarkanmu hidup, kau pasti akan membahayakan kedua orang tuaku. Jody, andai saja kau menjadi kekasih yang baik untukku. Mungkin aku tidak akan melakukan ini padamu, aku sudah lelah selama ini bersamamu. Aku sudah banyak berkorban, bahkan mempertaruhkan masa mudaku hanya untuk menghidupimu. Tapi aku ikhlas karena aku begitu mencintaimu, sampai aku lupa kalau diriku lebih berharga dari apapun. Aku selalu berharap kau akan berubah ke depannya, harapan itu selalu ada di pikiranku. Sampai aku tidak ingin pergi darimu, meskipun hatiku menginginkannya." Jelas Sarin panjang lebar. Sarin berjalan mendekatinya, meskipun tangan Nourin menghalanginya. Namun Sarin tetap melewati batas. "Jody, kau boleh melakukan apa saja padaku. Apapun yang kau mau, aku akan tetap pasrah dengan semua yang kau lakukan. Tapi tidak dengan orang tuaku, mereka tidak tahu apa-apa. Dan kau berani melukainya, itu sudah membuatku sangat marah dan ingin sekali membunuhmu. Kau tahu, jika aku sangat menyayangi kedua orang tuaku,
Aku tidak ingin ada seorang pun yang menyentuhnya, bahkan aku rela mati untuk mereka. Tapi kau telah melukainya, kau telah berani membuatnya terluka bodoh. Teriak Sarin. Dur. Bersama dengan itu, suara tembakan mengisi keheningan ruangan tersebut. Membuat semua orang di dalamnya tersentak. Satu peluru berhasil menembus jantung Jody dengan sempurna. Hicks. Hicks. Maafkan aku. Aku hanya ingin melindungi kedua orang tuaku dari orang jahat sepertimu. Sarin jatuh tersipu di atas lantai yang dipenuhi genangan darah yang mengalir dari tubuh Jody. Mario berlari ke arah mereka, mengecek keadaan Jody saat ini. Dia sudah mati, ujar Mario. Labrain dan Antonio yang baru saja datang pun melihat kejadian itu, terlebih Antonio yang baru pertama kali melihat tragedi pembunuhan di depan matanya. Ayo bangunlah Sarin, kau tidak perlu menangisinya lagi. Naurin mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Sarin. Naurin membawa Sarin keluar dari ruangan itu, melewati Labrain dan Antonio yang masih berdiri mematung di sana. Urus secepatnya mayat pria itu. Perintah Labrain. Baik Tuan. Serentak Ricard dan Mario melakukan tugasnya. Apa ini yang mereka hadapi sehari-hari? Benar-benar mengerikan. Batin Antonio. Naurin berjalan ke arah kamar, dan berpapasan dengan Sabrina di sana. Naurin, aku mendengar. Belum sempat Sabrina melanjutkan perkataannya, Naurin memberi kode untuk diam terlebih dulu. Sabrina mengangguk. Ayo ikut ke kamar sebelah. Sabrina mengantarkan mereka memasuki kamar di sebelah kamar utama miliknya. Membukakan pintu, dan menyuruh mereka masuk ke dalam. Bersihkan dirimu, gantilah pakaian yang berada di lemari. Aku menunggumu di bawah. Perintah Naurin. Baik Nyonya. Jawab Sarin dengan nada yang lirih. Naurin pun berlalu dari kamar tersebut, menutup pintu dari depan. Memangnya ada masalah apa sih? Sabrina yang penasaran terus saja bertanya. Ceritanya panjang, nanti aku jelaskan. Memangnya kau dari tadi kemana? Kenapa baru kelihatan? Tanya Naurin. Mereka berdua berjalan menuruni tangga menuju lantai bawah. Aku tidur, dan baru saja bangun saat mendengar bunyi tembakan. Makanya jangan tidur terus. Tahu aku lelah. Jawabnya. Mereka pun duduk di sofa ruang utama. Sementara yang lainnya sedang sibuk mengurus mayat Jody di belakang rumah base camp. Sore menjelang petang pun tiba, Sarin yang baru saja keluar dari kamar berjalan menuju lantai bawah menemui Naurin di sana. Sudah selesai. Ayo duduklah di sini. Perintah Naurin. Baik Nyonya. Sarin menghampiri Naurin dan duduk tepat di sampingnya. Sarin terus saja menundukkan kepalanya, pasalnya dia masih shock dengan apa yang baru saja dilakukannya. Ini pertama kali dalam hidupnya, membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Hingga rasa gemetar dan ketakutan masih membayanginya. Bahkan dia kini lebih berdiam diri tanpa banyak berkata apapun lagi. Apa kau masih takut? Naurin yang memperhatikan raut wajahnya sudah sangat hafal jika Sarin benar-benar masih merasa tertekan atas apa yang dilakukannya. Sarin hanya menggelengkan kepalanya dengan posisi kepala yang masih menunduk ke bawah. Kalau begitu menghadaplah ke arahku, dan katakan kalau kau tidak takut lagi. Naurin menoleh ke arahnya, Sabrina yang merasa canggung memutuskan untuk pergi dari sana. Membiarkan mereka berdua mengobrol dengan leluasa. Perlahan Sarin mulai sedikit mengangkat kepalanya, namun sejurus kemudian dia memeluk Naurin dengan erat. Isakan tangis mulai terdengar dari mulutnya, tubuhnya bergetar karena menahan sesak di dada. Tenangelkan dirimu dulu. Menangislah sepuasmu. Naurin mengelus punggungnya, mencoba menenangkannya sesaat. Nyonya, apa aku seorang pembunuh? Hicks. Tanya Sarin dengan nada terisak sehingga terdengar lirih dan tidak jelas. Tidak, kau melakukan itu karena punya tujuan. Dan tujuanmu adalah tidak ingin ada orang yang akan membahayakan kedua orang tuamu ke depannya. Walaupun Jody dipenjara puluhan tahun sekalipun,
dia akan tetap mengincar kedua orang tuamu berserta kau. Pria macam itu sudah gila, dan tidak perlu kau ampuni. Ujar Nourin dengan sedikit emosi. Sarin melepaskan pelukannya perlahan, kemudian menghapus kedua air mata yang mengalir di pipinya. Menatap wajah Nourin dengan lekat di depannya. Apa benar yang Nyonya katakan? Ulang Sarin. Iya, kau melakukan itu untuk membela diri. Tidak perlu kau merasa menjadi seorang pembunuh. Santai saja, kau sudah hidup di lingkunganku, hal seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi suamiku. Bahkan awalnya aku juga sama sepertimu, namun berjalannya waktu aku mulai terbiasa. Dan itu pun berlaku untukmu, kau harus bersikap lebih keras lagi di sini. Kau mengerti? Iya Nyonya, mungkin karena ini baru pertama kali aku lakukan, rasa bersalah itu seakan terus menghantui pikiranku. Jawabnya. Sudahlah, semua sudah terjadi dan tidak mungkin terulang kembali. Tugasmu sekarang adalah bekerja yang benar, untuk menghidupi kau dan kedua orang tuamu. Sudah. Baik Nyonya, kalau begitu aku ingin kembali ke rumah sakit. Bergantian menjaga ibu. Pamit Sarin. Baiklah, hati-hati di jalan. Sepertinya Dr. Antonio dari tadi sudah di mobil, dia menunggumu. Baik Nyonya. Mereka berdua pun keluar menuju teras rumah, benar saja, Antonio sudah menunggunya di dalam mobil. Pasalnya, Antonio juga shock dengan kejadian tadi. Sarin berjalan menghampiri mobil tersebut. Kau akan pulang. Ayo masuklah. Perintah Antonio. Sarin mengangguk dan membuka pintu mobil untuk memasukinya. Ayo pulang. Antonio menginjak pedal gas dan berlalu dari halaman rumah base camp. Sepanjang perjalanan mereka berdua diam satu sama lain, tidak ada yang mengawali perbincangan. Suasana dalam mobil terlihat sangat canggung, mereka berdua bingung harus mulai obrolan dari mana. Hingga tibalah hujan malam itu, terlihat rintiknya yang deras dengan suara petir yang sesekali dengar. Mereka berhenti di pertigaan karena lampu merah yang sudah menyala. Terlihat Sarin yang memegangi lengannya karena kedinginan, dia hanya memakai dress selutut tanpa lengan milik Nourin yang berada di dalam lemari. Apa kau dingin? Antonio menoleh. Sedikit, harusnya tadi aku bawa bajuku yang panjang. Malah ketinggalan di kamar. Jawabnya. Pakailah jasku. Antonio melepaskan jas yang dia pakai. Hingga menyisakan kemeja hitam yang masih membalut tubuhnya. Jangan, nanti kau yang kedinginan. Sarin menolaknya. Aku tidak akan kedinginan karena kemejaku panjang. Kau tidak lihat kalau baju yang kau gunakan lebih terbuka. Antonio memakaikannya. Hingga kini wajah keduanya terlihat begitu dekat, Sarin terus menatap wajah Antonio di depannya yang sedang sibuk mengancing jas tersebut. Sudah. Antonio menatapnya, hingga sejenak keempat bola mata mereka saling beradu. Tin, tin, tin. Suara klakson dari kendaraan di belakangnya membangunkan mereka dari lamunan, bergegas Antonio melajukan mobilnya karena lampu yang sudah berubah warna. Mereka berdua kembali canggung, Sarin menatap ke arah luar melalui kaca pintu mobilnya. Di mana hanya terlihat hujan yang masih turun cukup deras. Tiba-tiba mobil yang dikendarai Antonio berhenti secara mendadak, bergegas Antonio menepikannya ke pinggiran jalan. Kenapa mobilnya? Sarin menoleh. Tidak tahu. Antonio berulang kali menyalakannya kembali, namun gagal. Mobil tersebut tidak mau menyala. Kau di sini saja, aku akan mengeceknya di depan. Antonio hendak keluar namun Sarin menarik tangannya kembali. Kita tidak punya payung, kau akan kehujanan dan basah kuyup. Tidak apa, lagian tidak ada pilihan lain. Aku rasa ada yang salah pada kabel di sana. Sebentar saja, pasti langsung jadi. Antonio tersenyum dan keluar dari mobil. Ya ampun. Padahal hujannya sangat deras. Gumam Sarin yang terus memperhatikan Antonio. Dia membuka bumper depan dan mulai memperbaikinya. Sudah beberapa menit berselang,
Antonio belum juga berhasil membetulkan mobilnya. Sementara tubuhnya sudah basah kuyup di sana. Ayo masuk saja. Sarin keluar dan menghampiri Antonio. Kenapa kau keluar? Ayo masuklah. Kau akan basah. Antonio membawa tubuh Sarin ke samping mobil. Aku tidak ingin masuk, kau juga kehujanan. Kenapa kau tidak masuk? Aku sedang membetulkan mobilnya. Tapi kau bukan bengkel. Kau seorang dokter. Tidak mungkin bisa kau membetulkannya. Cetus Sarin. Aku akan berusaha. Ayo masuklah dan hubungi satu pengawal Tuan Labrain untuk menjemput kita. Kau akan sakit. Aku tidak akan sakit hanya karena hujan, kau saja masuk. Sebentar lagi akan jadi. Antonio membuka pintu mobilnya. Namun tanpa disangka, Sarin juga menarik tubuh Antonio masuk ke dalam dan menutup pintanya. Kini keduanya berada dalam satu jok yang sama, saling menatap dan berdekatan. Aku sudah bilang, hubungi pengawal Tuan Labrain saja. Ujar Sarin. Kau sangat nakal. Tepat pukul 22 WIB, Labrain dan Nourin sudah sampai di mansion miliknya. Merebahkan tubuh mereka di atas kasur, saling merapatkan tubuhnya satu sama lain. Sepertinya hari ini aku sangat lelah sayang, aku ingin tidur dengan cepat. Ujar Nourin seraya membenamkan wajahnya pada dada suaminya. Kau terlalu lelah karena memikirkan orang lain, sudahilah. Jangan seperti itu lagi. Meskipun tujuanmu baik, tapi kau juga tidak boleh berlebihan pada seseorang. Aku tahu, kalau rasa kasihanmu itu terlalu besar pada pelayan itu, tapi kau juga harus tahu kalau dirimu lah yang paling penting dari segalanya. Kau mengerti kan maksudku sayang? Aku bukannya melarangmu untuk berbuat baik, tapi aku ingin kau membatasinya. Menolong orang sekedarnya saja tanpa perlu mendalaminya. Labrain terus menjelaskan apa yang dia maksud. Iya, aku mengerti, mulai sekarang aku juga tidak akan seperti itu lagi. Aku akan lebih fokus pada keluarga kecil kita saja. Jawabnya. Bagus kalau kau mau mendengarkan suamimu ini. Aku kan selalu mendengarkan, hanya akhir-akhir ini saja aku membangkang. Iya sudah, tidurlah. Dan sambut pagimu dengan senyuman yang manis. Labrain mengelus lembut rambut istrinya yang berada dalam dekapan. Nourin mengangguk, mengeratkan pelukannya. Kau juga tidur ya? Ujar Nourin menatapnya. Iya, aku juga lelah dan akan tertidur bersamamu. Labrain mulai memejamkan kedua matanya, diikuti oleh Nourin. Setelah dirasa Nourin terlelap, Labrain perlahan beranjak dari tempat tidurnya. Berjalan perlahan keluar kamar menuju balkon lantai 2. Menghisap rokok yang baru saja dinyalakan, sesekali asapnya mengepul tertiup angin malam itu. Entah apa yang sedang aku pikirkan malam ini, rasanya sangat sulit sekali untuk terpejam. Gumam Labrain. Ayah, ibu, sebentar lagi kalian akan punya cucu yang sangat cantik. Apa kalian senang? Seandainya saja kalian masih hidup, mungkin kalian akan sangat senang melihat cucu kalian tumbuh dengan baik. Aku selalu berdoa, agar kelak kita semua dipertemukan di alam yang sama. Kedua mata Labrain mulai terlihat berkaca-kaca, namun sejurus kemudian dia menghapusnya agar tidak menetes dan membasahi wajahnya. Sejenak Labrain teringat dengan paman dan bibinya, yang bukan lain adalah Tuan Andovi dan Nyonya Medina. Apa keputusanku benar untuk memberi penghalang tembok besar di tengah-tengah aku dan Andovi? Aku rasa cukup. Kenapa aku tidak tega menghabisinya? Karena aku pikir dia adalah bagian dari keluarga yang aku miliki sekarang sejak kepergian kalian. Aku tidak menyangka kalau mereka sangat kejam, bahkan sampai membunuh saudaranya sendiri. Tapi kurasa semua sudah berlalu, meskipun aku tidak membunuhnya, namun aku membuatnya terus dihantui rasa bersalah di sepanjang hidupnya. Sambungnya lagi. Hingga tidak terasa, rokok yang diapit kedua jarinya sudah tinggal putung kecilnya saja. Labrain membuangnya dan menginjaknya di bawah.
Kau berbohong padaku, katanya kau akan tidur. Naurin memeluknya dari belakang. Kau bangun. Bagaimana bisa, padahal tadi kau sangat lelap. Aku tersadar dan mencarimu yang sudah tidak ada di kasur, lalu menemukanmu di sini. Ayo tidurlah kembali. Labrain berbalik dan mengajak Naurin masuk ke dalam. "Au sayang!" teriak Naurin sambil memegangi perutnya. "Ada apa sayang? Kenapa dengan perutmu?" Wajah panik terlihat dari Labrain. Dengan hati-hati dia menyentuh perut Naurin yang sudah buncit itu. "Baby," kita menendang dengan kuat, sampai terasa nyeri. Jawabnya. "Benarkah? Coba aku ingin lihat sayang." Labrain menaikkan daster yang dikenakan Naurin ke atas. "Ih, celana dalamku kelihatan." Naurin menutupnya kembali. "Kalau begitu ayo ke kamar, aku ingin melihatnya." Dengan raut wajah girang, Labrain menggandeng tangan istrinya memasuki kamar. Sementara di rumah Antonio, terlihat dia sedang berbaring di kamarnya. Menatap langit-langit kamar dengan senyuman sumringah yang terus menghiasi wajahnya. Sesekali dia harus menyentuh bibirnya, kala mengingat kejadian yang baru saja dia alami bersama Sarin. "Ya Tuhan, kenapa tiba-tiba aku menciumnya begitu saja? Untung saja dia tidak menampolku. Antonio, lain kali kau harus sedikit jual mahal. Kau ini benar-benar di luar kendali, kau kan baru mengenalnya. Kau membuat dia takut, pasti dia akan menjauh setelah sadar nanti." Antonio memarahi dirinya sendiri. Antonio baru saja pulang dari rumah sakit setelah mengantarkan Sarin menggunakan taksi, mobilnya sudah berada di bengkel langganannya. Antonio beranjak dari tidurnya, berjalan ke arah dapur untuk meminum air yang berada di dalam kulkas. "Aku akan tidur dengan cepat malam ini," batin Antonio. Hari berganti hari, pagi ini Ibu Farida sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah karena kondisinya yang sudah membaik dan sehat. "Hati-hati di jalan ya." Naurin yang sudah berada di rumah sakit melambaikan tangan pada kedua orang tua Sarin yang hendak melaju meninggalkan halaman tersebut. "Terima kasih Nyonya," ujar Ibu Farida. "Sama-sama Ibu," jawabnya. Mobil yang dikendarai Danto pun melaju meninggalkan Naurin dan Sarin yang masih berdiri di sana. "Nyonya, aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku sangat berterima kasih padamu Nyonya karena sudah menanggung semua biaya ibu saya." Sarin merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada. "Sudah hentikan, tidak enak dilihat orang." Naurin berjalan ke arah taman rumah sakit dan duduk di sana. "Apa Nyonya ingin aku temani?" tawar Sarin yang menyusulnya. "Tidak, kau pulang saja ke mansion dan kerjakan tugasmu. Aku sedang menunggu seseorang diets di sini," perintah Naurin. "Baik, kalau begitu saya permisi pulang Nyonya." Sarin meninggalkan Naurin setelah mendapatkan anggukan darinya. Sarin hendak masuk ke dalam mobil pengawal yang akan mengantarnya pulang, namun seketika langkahnya terhenti karena panggilan seseorang. Bergegas Sarin menoleh ke sumber suara, yang tidak lain adalah Antonio. Dia berlari dan menghampiri Sarin yang berada di samping mobil dengan pintu belakang yang sudah terbuka. Dengan cepat Antonio menutup pintu mobil itu. "Kau..." Sarin bingung. "Aku ingin berbicara padamu sebentar. Ayo." Antonio menarik tangannya menjauh dari sana. Mereka sudah duduk di kursi belakang rumah sakit. Untuk beberapa saat mereka saling terdiam, terlihat Antonio yang sedari tadi menghela nafas panjang. "Kau akan mengatakan hal apa dokter?" Sarin menoleh ke arahnya. "Aku ingin minta maaf padamu, karena kemarin sudah lancang menciummu. Kau tidak marah kan?" "Tidak, aku sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Aku tidak kaget," jawab Sarin dengan santai. "Maksud kau?" Antonio menatap lekat ke arahnya, dengan raut wajah penasaran. "Kau kaget ya?" "Sedikit, aku hanya penasaran dengan apa yang kau katakan." "Sudah terbiasa." "Maksudmu, kau?" Antonio menunjuknya. "Iya, banyak sekali pria yang menciumku dengan asal. Dulu saat aku masih jadi berandalan,
aku sering nongkrong dengan teman pacarku yang kemarin aku bunuh. Aku sering menjadi taruhan mereka, dan kau tahu. Jika salah satu dari mereka ada yang menang, maka mereka akan menciumku. Kau diam saja. Antonio semakin dibuat tercengang dengan penggakuan Sarin. Iya, apa boleh buat, aku yang bodoh hanya dipermainkan oleh pacarku beserta yang lainnya. Itu semua aku lakukan karena aku masih ingin hidup. Aku benar-benar kacau dan tidak punya harga diri. Jelasnya. Antonio hanya terdiam, seakan dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Untuk itu, kau tidak boleh melakukannya lagi padaku. Aku sudah kotor, kau adalah pria yang baik dan sangat tampan. Bahkan kau juga kaya dan hampir mendekati kata sempurna. Kejadian kemarin, tidak usah kau ingat lagi. Aku sudah terbiasa dengan itu. Dokter, maafkan aku karena sudah merepotkanmu. Lain kali, kau jangan terlalu baik padaku. Aku takut, jika kebaikanmu akan aku anggap sebuah harapan. Aku tidak ingin merusak masa depanmu. Tapi, aku harap kau masih mau berteman denganku. Aku permisi. Sarin beranjak dari duduknya, berjalan menjauh dari Antonio yang masih mematung dengan pandangan yang kosong ke depan. Sementara kedua mata Sarin mulai berkaca-kaca, dengan senyuman pilu yang menghiasi bibirnya. Sarin menaiki mobil kembali, dan berlalu meninggalkan halaman rumah sakit tersebut. Memangnya kenapa kalau hanya teman? Aku bisa melakukannya. Antonio berlalu dari tempat itu dan masuk kembali ke dalam. Sementara Nourin masih sibuk dengan layar ponsel di depannya. Sayang, hari ini aku akan makan siang bersama Sabrina. Kami sudah janjian di sebuah restoran, kau makan sianglah dengan benar. Oke. Isi chat yang Nourin kirimkan pada suaminya. Baiklah, hati-hati dan cepat pulang setelah selesai. I love you, balasnya. I love you too. Bersama dengan itu, satu pesan dari Sabrina pun mendarat dengan cepat. Aku sudah di depan, kau keluarlah. Aku malas masuk ke dalam sana. Isi chat Sabrina. Dengan cepat Nourin beranjak dari duduknya, dan menghampiri mobil yang ditumpangi Sabrina. Hah? Kau menyetir sendiri? Nourin kaget. Iya, aku tidak ingin dikawal terus. Ayo cepatlah masuk. Baik. Nourin masuk ke dalam dan melaju meninggalkan tempat itu. Wah, aku tidak menyangka kau bisa menyetir selihai ini. Siapa yang mengajarimu? Nourin menoleh ke arahnya. Tidak ada, aku belajar sendiri saat meminjam mobil rental dulu. Hah? Kau berani sekali. Padahal kau kan masih sekolah. Aku kan tidak membawanya ke sekolah, aku hanya belajar saja di tempatnya. Apa salahku? Dan sekarang aku bisa. Memangnya kau, masih kaku mirip kanebo kering? Cetus Sabrina. Bodoh amat, lagian aku tidak suka menyetir sendiri. Aku lebih suka dengan pengawalku. Hih, kalau aku mah malas. Terasa terkekang. Aku juga dulu begitu, tapi setelah terbiasa akhirnya bisa. Seperti ada yang kurang saat pergi tanpa pengawalan. Dan kau kan tahu, kalau suamiku banyak musuh. Sudah pasti incarannya adalah aku. Iya, aku tahu tentang kehidupan suamimu yang pelik itu. Pasti Mario yang menceritakan. Awas saja dia. Jangan begitu, aku yang memaksanya. Jadi kau hanya perlu menghukumku. Nourin menghela nafas panjang melihat sahabatnya yang semakin amburadul. Beberapa waktu berselang, mereka berdua pun sudah sampai di restoran yang dulu menjadi tempat kerja Sabrina. Sepertinya aku pernah ke sini dulu, dengan siapa ya aku lupa. Gumam Nourin seraya turun dari mobil, diikuti oleh Sabrina. Bersama Aubrey Khan, Sabrina berjalan memasuki restoran tersebut. Hah? Kenapa kau bisa tahu? Sahut Nourin menyusulnya. Sudah, ceritanya panjang. Sini duduk dulu. Sabrina duduk di kursi tengah. Tiba-tiba Livia menghampiri keduanya dengan buku menu di tangannya. Sabrina. Livia menunjuknya. Iya, ini aku Sabrina. Senang bertemu denganmu, apa kau sehat?
Sabrina memeluknya dan melepaskannya kembali. Aku galau semenjak kau resign. Jawabnya. Resign. Sambung Naurin dengan kedua mata yang membulat menatap mereka berdua. Aku kan sudah bilang, kecilkan suaramu. Ujar Sabrina mencubit Livia di sampingnya. Ah, baiklah aku permisi sebentar nyonya, silahkan pilih menunya. Livia meletakkan buku menu itu di atas meja dan berlari kalang kabut. Naurin masing memandang Sabrina di depannya. Hihi. Sabrina meringis dan menarik kursi untuk duduk di depan Naurin. Coba jelaskan padaku apa yang kau sembunyikan. Perintah Naurin dengan wajah datarnya. Tapi kau harus janji dulu, kalau kau tidak akan marah tentang apapun yang akan aku katakan padamu. Sabrina mengacungkan jari kelingkingnya di depan Naurin. Dengan berat hati Naurin menyetujuinya, hingga jari keduanya saling bertautan satu sama lain. Sebenarnya, aku dulu sempat kerja di sini. Sabrina menceritakannya panjang lebar tanpa ada yang ditutupi dari Naurin. Apa? Naurin membelalak mendengar semua cerita itu. Kau tahu sendiri kan, kalau aku tidak bisa merepotkan siapapun. Termasuk kau dan juga pamanku. Aku ingin menghasilkan uang sendiri. Jelas Sabrina. Tapi tidak dengan itu juga Sabrina, Kau kan bisa meminjam uang padaku, dan kau harus mengembalikannya saat sudah punya uang. Sayangnya aku tidak pernah punya uang banyak sepertimu Naurin, mengertilah maksudku. Iya aku mengerti, hanya saja aku sedikit sebal. Kau seperti menganggapku orang lain saja. Bukan begitu Naurin, aku sudah terlalu banyak merepotkanmu. Bahkan hutang ayahku saja kau yang melunasinya, dan aku belum bisa mengembalikannya padamu. Naurin menghela nafas panjang. Memangnya siapa yang akan meminta uang itu? Aku memberikannya pada ayahmu, bukan padamu. Tapi itu akan menjadi hutang ayahku Naurin. Kau ini bagaimana sih? Aku memberinya, bukan menghutanginya. Ah kesel kalau berbicara denganmu. Bikin naik darah saja. Tuh kan marah, kau kan sudah berjanji tidak akan marah, kau malah mengingkarinya. Iya, aku tidak marah Sabrina. Naurin tersenyum paksa menatap Sabrina di depannya. Hai semuanya. Suara melengking terdengar dari luar, membuat keempat mata mereka menoleh ke arahnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.